Pernah kepikiran nggak soal saklar kecil di box listrik rumah yang suka tiba-tiba jeglek dan bikin lampu mati? Itu bukan sekedar saklar biasa loh, itu adalah MCB, sang pahlawan tanpa tanda jasa yang diam-diam ngelindungin rumah kita setiap saat. Yuk, kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Oke, biar kita benar-benar paham seluk-beluk si penjaga kecil ini, kita akan bedah beberapa area kuncinya. Ini dia nih, roadmap pembahasan kita kali ini. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya MCB itu? Dan kenapa kok dia bisa jadi komponen yang super vital di setiap instalasi listrik modern di zaman sekarang? Jadi, poin kuncinya tuh gini, MCB ini bukan saklar pasif yang nungguin kita pencet, bukan. Dia itu penjaga cerdas yang aktif memonitor aliran listrik dan siap bertindak kapan aja buat ngelindungin sirkuit kita, non-stop 24 jam sehari. Nah, sebuah MCB itu punya dua misi utama. Kerennya, dia harus melawan dua jenis ancaman listrik yang sifatnya beda banget. Kalau kita paham dua ancaman ini, kita bakal ngerti kenapa MCB itu canggih banget. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada overload atau beban lebih. Ini tuh bahaya yang datangnya pelan-pelan, kayak api dalam sekam. Makin banyak alat dicolok, makin panas kabelnya, dan bisa memicu kebakaran. Di sisi lain, ada short circuit atau korsleting. Nah, ini nih musuh yang datangnya tiba-tiba, kayak ledakan dan bisa langsung merusak alat elektronik kita dalam sekejap mata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Gimana caranya satu alat sekecil ini bisa pinter banget, bisa bedain mana ancaman yang lambat dan mana yang super cepat, terus bisa ngatasin dua-duanya. Pertama, kita bahas dulu cara dia ngelawan ancaman yang lambat, si beban lebih atau overload. Buat ngatasin ini, MCB pakai mekanisme yang cerdas banget. Basisnya pakai panas atau thermal. Prosesnya gini nih ceritanya. Arus listrik itu ngalir lewat kepingan bimetal. Pas ada overload, arusnya kegedean, jadi kepingan ini jadi lebih panas dari biasanya. Karena terbuat dari dua logam beda, salah satunya bakal melengkung duluan pas panas. Nah, lengkungan inilah yang secara mekanis bakal nyolek saklar di dalamnya sampai jeglek. Keren kan? Responsnya sengaja dibikin lambat loh. Tujuannya biar dia nggak panikan. Jadi kalau cuma ada lonjakan listrik sesaat kayak pas kita nyalain AC, dia nggak langsung mati. Cuma kalau bebannya berlebih terus-terusan, yang berisiko bikin kebakaran, baru deh dia bertindak cerdas. Terus gimana kalau lawannya itu korsleting yang super kilat? Nah, untuk ini MCB nggak pakai panas. Dia pakai senjata yang jauh lebih cepat, kekuatan magnet. Disinilah kita lihat fisika beraksi dengan kecepatan penuh. Pas korsleting, arusnya kan melonjak gila-gilaan ya. Arus raksasa ini langsung lewat kumparan di dalam MCB dan, boom, langsung tercipta medan magnet yang kuat banget dalam sekejap. Medan magnet ini langsung dorong sebuah pin atau plunger. Dan plunger inilah yang nonjok mekanisme saklar buat matiin listrik. Semuanya terjadi dalam hitungan milidetik. Super cepat dan krusial banget buat nyelamatin peralatan kita dari kerusakan fatal. Oke, kita udah lihat dua mekanisme super canggih tadi. Sekarang yuk kita bedah MCB-nya dan kenalan sama komponen-komponen utama di dalamnya. Di dalam kotak kecil ini tuh ada banyak pemainnya. Ada tuas yang biasa kita naikin turunin, itu aktuator. Terus di dalamnya ada otaknya, si strip G-metal untuk proteksi thermal yang sabar. Lalu ada ototnya, yaitu kumparan solenoida buat proteksi magnetik yang super cepat. Ada juga pemadam busur api buat mastiin nggak ada percikan api berbahaya. Semuanya kerja bareng dalam satu tim yang solid. Mungkin ada dari kalian yang mikir, tunggu dulu, bukannya dulu pakainya sekring ya, yang bentuknya kayak tabung kaca itu? Bener banget. Terus, apa bedanya sama MCB dan kenapa kita sekarang pindah haluan? Yuk kita bandingin langsung. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Sekring itu ibaratnya pengawal sekali pakai. Kalau ada masalah, kawat di dalamnya meleleh, ngorbanin diri, terus ya udah harus dibuang dan diganti baru. Repot. Nah, MCB ini beda. Dia penjaga modern yang bisa di-reset. Kalau jeglek, tinggal kita naikin lagi tuasnya, dia siap tugas lagi. Jauh lebih praktis dan lebih andal kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang, mari kita bawa semua ini ke dunia nyata. Gimana sih penerapan MCB di tempat yang paling kita kenal, yaitu di rumah kita sendiri? Nah, ini nih yang penting banget buat kita tahu. Coba deh nanti iseng-iseng lihat kotak MCB di rumah. Pasti ada angka-angkanya kan? Itu namanya rating ampere, dan itu nggak boleh asal pasang. Contohnya, buat jalur lampu yang bebannya enteng, biasanya cukup pakai yang 6 ampere. Buat stop kontak umum, biasanya pakai yang 10 ampere. Nah, buat alat-alat berat kayak AC atau pemanas air, butuh yang lebih kuat, misalnya 16 ampere. Milih rating yang pas ini adalah kunci utama biar sistem kelistrikan di rumah kita aman.
Kita udah lihat betapa canggih dan pentingnya peran MCB hari ini. Tapi ini juga bikin kita mikirkan, ke depannya di era smart home di mana semua serba terhubung, kira-kira si penjaga listrik yang kelihatannya sederhana ini bakal diam aja, atau dia juga bakal ikut berevolusi jadi lebih pinter lagi? Menarik buat ditunggu.